Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman, channel Islam Insight Indonesia. Alkisah, terdapat seorang pemuda di Madinah yang bekerja sebagai penggali kubur. Selain melakukan tugasnya menggali kubur ketika ada warga yang meninggal dunia, pemuda ini juga terlibat dalam kegiatan mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah. Pencurian ini dilakukan saat keluarga meninggalkan area pekuburan setelah proses pemakaman selesai. Pemuda ini akan menggali kembali kuburan untuk mengambil barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Bahkan, dia tidak ragu untuk mengambil kain kafan jenazah jika dianggap berharga. Suatu hari, seorang gadis di Madinah yang terkenal dengan kecantikan luar biasa meninggal dunia. Gadis ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat soleha dan pandai menjaga dirinya selama hidupnya. Banyak laki-laki di kota yang terpikat oleh kecantikan gadis ini. Ketika gadis ini meninggal dunia, pemuda penggali kubur memulai tindakan tidak bermoralnya. Ketika suasana pemakaman sudah sepi, pemuda ini kembali menggali kuburan gadis tersebut. Pertama-tama, dia mengambil kain kafan gadis itu. Saat membuka seluruh kain kafan, pemuda itu terpesona oleh kecantikan wajah dan tubuh gadis tersebut. Tanpa berpikir panjang, pemuda ini melampiaskan nafsu bejatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu, ia menutup kembali kuburan dan pulang ke rumahnya. Namun, setelah melakukan perbuatan tersebut, pemuda ini merasa dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Gelisah dan penuh penyesalan menyelimuti hatinya, karena ia menyadari betapa kejam dan tidak bermoral perbuatannya terhadap jenazah yang seharusnya dihormati dengan tenang. Suatu hari, dengan niat tulus untuk bertaubat, pemuda ini memutuskan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana, dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah menyapa Umar dengan hati cemas, pemuda itu berkata, "Apa pendapatmu jika ada seseorang yang berzina?" Dengan tegas, Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum menikah, dia akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika ada orang yang menzinahi mayat dan orang itu belum menikah?" Umar terdiam, bulu kuduknya berdiri mendengarnya, dan dengan heran Umar berkata bahwa itu sungguh keterlaluan. Dia tidak bisa membayangkan sebesar apa dosa orang yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu. Gemetaran, pemuda itu mengakui bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut. Dan dengan cemas, dia bertanya apakah Allah masih mau mengampuni perbuatannya. Umar langsung masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam masjid heran melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Rasulullah bertanya kepada Umar apa yang membuatnya begitu sedih, dan Umar menjawab bahwa di luar ada seorang pemuda yang membuatnya sangat terkejut dan ingin bertobat dari dosa-dosanya. Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk memanggil pemuda itu masuk ke dalam masjid. Setelah masuk, Rasulullah melihat pemuda itu menangis terseduh-seduh. Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini terlalu banyak dosa. Aku takut Allah akan sangat murka kepadaku." Rasulullah berusaha menghibur pemuda itu dan menyampaikan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya setinggi langit dan bumi. Rasulullah bertanya lebih lanjut tentang dosa pemuda itu. Pemuda itu mengaku bahwa dosanya lebih besar dari Ummul Kursi. Rasulullah bertanya lagi, apakah dosanya sebesar Arsy? Dan pemuda itu menjawab bahwa dosanya bahkan lebih besar dari itu. Rasulullah bertanya akhirnya, "Apa dosa yang kau lakukan?" Setelah beberapa saat terdiam, pemuda itu memberanikan diri untuk mengakui perbuatannya. Dia bercerita bahwa selama 7 tahun dia bekerja sebagai penggali kubur, dan suatu hari, ia menggali kuburan seorang gadis yang cantik dari kaum Anshor. Awalnya, dia hanya berniat mengambil kain kafannya, tetapi tak bisa menahan syahwatnya, lalu melampiaskan syahwatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah selesai,
Dia meninggalkan kuburan tanpa menyadari bahwa mayat gadis itu bangkit kembali dan menyampaikan teguran keras kepadanya atas perbuatan keji tersebut. Gadis itu menegaskan betapa celakanya perbuatan pemuda tersebut di hadapan Tuhan yang akan membalasnya di hari kiamat. Mendengar pengakuan pemuda tersebut, Rasulullah sangat marah. Beliau berdiri seketika dan berkata bahwa tempat pemuda tersebut memanglah pantas di neraka. Pemuda itu keluar dari masjid dengan hati yang hancur, tanpa harapan untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Pemuda itu berjalan tanpa tujuan yang pasti, terhempas oleh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengar. Di sisi lain, pemuda itu pergi menyendiri ke dalam sebuah gua di gunung. Di dalam gua itu, dia terus menangis meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua tersebut sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 40 hari di dalam gua, tubuh dan wajah pemuda itu mengalami perubahan drastis. Dia bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua tersebut sambil terus berdoa, "Ya Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika tobatku ditolak, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan bertanya apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan aku dan semua makhluk." Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Jibril melanjutkan, "Maka, apakah engkau yang menerima tobat mereka atau menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Maha suci Allah yang maha pemberi pengampunan. Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda itu dan memberitahu kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama setelah itu, pemuda ini meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.